Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Umar Faruk. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari mata kuliah jurnalistik. Kita lanjut di bab ke-5, yaitu tentang pengantar future. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam materi pembelajarannya. Dalam materi pembelajaran pengantar future ini, yaitu yang pertama ada pengantar future pasti ya. Nah, dalam pengantar future ini di dalamnya ada yang pertama itu definisi future. Nah, apa sih future itu? Apakah future masa depan? Beda ya. Future di sini adalah satu bentuk tulisan jurnalistik yang menekankan pada aspek hukum interest, kedalaman, dan gaya penulisan yang lebih longgar dibandingkan berita langsung. Jika berita langsung berfokus pada apa yang terjadi, future lebih berfokus pada bagaimana dan mengapa hal itu terjadi. Serta dampak emosional atau kemanusiaan di baliknya. Future tidak terikat pada aktualitas sesaat seperti berita, melainkan memiliki nilai abadi, evergreen. Ia mengeksplorasi suatu topik atau peristiwa dari berbagai sudut pandang. Terus ada perbedaan dengan berita langsung atau straight news, di mana tadi dijelaskan bahwa future itu beda sama straight news atau berita langsung gitu. Apa sih yang membedakannya? Karena yang membedakannya itu ada pertama fokus utamanya berbeda, aktualitasnya, strukturnya, gaya bahasa, lead, panjangnya, tujuannya ya. Jadi future sama straight news itu berbeda. Apa sih contoh perbedaannya? Contoh perbedaannya ada berita langsung ya. Kalau berita langsung, seorang pemotor meninggal dunia setelah menabrak truk di Jalan Sudirman pagi ini. Jadi kan kalau berita langsung itu fokus pada kejadian, siapa, apa, kapan, dan di mana. Tapi kalau future, contohnya di balik kemacetan ibu kota, ada kisah Pak Harjo, seorang pengemudi ojek online berusia 60 tahun yang setiap pagi berjuang menafkahi keluarganya. Ia menghadapi panas terik dan dinginnya malam dengan satu harapan, melihat cucunya sekolah tinggi. Jadi future itu kan fokus pada tokoh, perjuangannya, human interestnya, terus perjuangan pada narasinya. Jadi berbeda ya, udah jelas berbeda. Terus ada di dalam definisi future ini ada tujuan penulisan future. Apa aja sih tujuannya? Yang pertama pasti harus menghibur, terus tuh mendidik atau menginformasikan secara mendalam ya, terus menginspirasi, membangkitkan empati dan simpati, terus tuh menjelaskan dan menganalisis, terus mengabadikan dan membentuk opini. Contoh future ya, ada beberapa contoh di sini. Future human interest. Contohnya sang penjaga lentera terakhir, kisah Mbah Paijo, perawat lampu jalan tradisional di tengah gempuran listrik. Itu contoh dari human interest. Terus ada future profile. Contohnya di sini ada dari kaki gunung menjelajah dunia, profil Nadiem Makarim dan inovasi pendidikan. Itu contoh dari future profile. Terus ada future perjalanan atau tempat. Contohnya melacak jejak sejarah di kota tua Jakarta, aroma nostalgia dan perubahan zaman. Terus yang terakhir ada future ilmiah atau explanatory atau yang populer. Contohnya ketika teknologi mengubah otak kita, bahaya kecanduan gadget dan cara mengatasinya. Itu contoh dari future ilmiah. Terus yang kedua ada jenis-jenis future. Jenis future ini ada future human interest ya. Dan di dalam judulnya ini
ada future human interestnya, ada definisi dan karakteristik pastinya. Terus ada future profile. Future profile tadi kita udah satu-satu memberikan contoh ya dari seluruh future, jenis future gitu. Terus selanjutnya ada yang namanya teknik penulisan future. Nah, di sini ya kita belum tahu nih bagaimana sih cara penulisan future ini. Ya, di dalamnya itu ada struktur non piramida terbalik. Berbeda dengan kita langsung yang dimana di penulisannya itu ada yang namanya menggunakan piramida terbalik yang seperti di bab 3 kita kemarin jelaskan. Nah, beberapa struktur umum dalam future meliputi kronologis, ada klimaks, jam pasir, blok, penduluan atau ayunan. Ya, apa sih kronologis itu? Kronologis itu kan contohnya dari masa kecil yang sulit menuju puncak karir sebagai ilmuwan lingkungan. Itu menceritakan peristiwa atau kehidupan tokoh dari awal hingga akhir. Klimaks, apa sih klimaks itu? Kebalikan dari piramida terbalik. Informasi atau detail paling penting atau menarik disimpan di bagian tengah atau akhir. Ya, tidak seperti straight news yang dimana dia kan menggunakan piramida terbalik. Jadi informasi yang detail itu pasti ditaruh di leads ya kalau nggak salah, di atas atau di paragraf pertama, yang dimana dalam itu yang mencakup 5W+1H itu. Jam pasir ya, apa itu jam pasir? Jam pasir itu dimulai dengan ringkasan berita seperti piramida terbalik, kemudian beralih ke narasi kronologis atau detail pendukung. Blok atau tematik membagi fitur menjadi beberapa bagian atau blok yang masing-masing membahas sub plot tertentu. Nah, kelima ada penduluan atau ayunan. Apa sih penduluan atau ayunan itu? Itu bergerak maju mundur ya antara masa lalu dan masa kini, atau antara cerita individu atau konteks yang lebih luas. Contoh itu ada mengawali dengan kondisi saat ini, lalu mundur ke sejarah dan kembali lagi ke masa kini. Jadi ada tarik ulurnya seperti itu. Ada nih leads future di sini. Leads future itu tidak harus merangkum 5W+1H ya. Kan kalau di strike news itu harus mencakup, di dalam leadsnya itu harus mencakup 5W+1H. Tapi kalau di leadsnya future itu tidak mencakup ya, seperti berita-berita yang strike itu. Tujuannya adalah menarik perhatian, menciptakan suasana, atau memperkenalkan tokoh dengan cara yang menggoda. Beberapa jenis leads future itu ada, diantaranya ada anekdotis ya, deskriptif, terus kemudian pertanyaan-pertanyaan, terus ada kutipan, ada tracer atau surprises ya, dan lain-lain. Terus ada ending atau coda future, yaitu tidak sekedar menghentikan cerita tapi meninggalkan kesan yang mendalam yang bisa berupa ringkasan emosional, ramalan, kutipan kuat, panggilan bertindak, atau lingkaran kembali ke elemen atau detail yang disebutkan di awal cerita ya, seperti itu. Ada gaya penceritaan, storytelling ya. Pasti kan kalau storytelling itu ada narasi, deskriptif, explanatory, introspektif. Nah, contohnya ya biar lebih cepat dan biar mudah dipahami, menurut pemahaman saya tersendiri di sini tuh future itu dia itu sama saja seperti cerpen atau kisah-kisah pada zaman dahulu kan. Tapi di sini kalau berita future itu dia itu memang real adanya, bukan buatan manusia, bukan buatan pemikiran-pemikiran orang-orang yang membuat novel, film, cerpen, bukan. Tapi di sini menceritakan berita yang jelas dan ada ya.
ceritanya tidak dibuat-buat, akan tapi pembuatannya itu sama saja seperti cerpen ataupun cerita-cerita yang lain. Baik, cukup di sini. Sampai di sini penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.